Selamat datang di Sherbrooke CLP yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan matematika dasar dan unik-unik. Ya, di dalam soal ini kita lihat ada 5 soal, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Pakai baca aja ya. Nomor 1 itu 17 ditambah 8. Nomor 2, 8 dikurangi 5. Nomor 3 itu 6 ditambah 8 dibagi 2. Kemudian nomor 4, 25% dari 400. Kemudian nomor 5, 125 dibagi 5 kali 5. Nah, ini adalah soal-soal yang tidak sulit, sangat mudah. Tetapi sebelum lanjut, mari Pak Yud dibantu dengan cara subscribe, like, dan Pak Yud beri komentar supaya Pak Yud lebih bersemangat lagi dalam membahas hal-hal yang berkaitan dengan edukasi, yang berkaitan dengan ilmu hitung, matematika dasar. Ya, kita mulai. Jadi begini penjelasannya. Soal-soal seperti begini untuk anak-anak SD kelas 6 atau untuk kita semua lah ya, itu bukanlah soal yang sulit. Bukanlah soal yang sulit. Tetapi masalahnya adalah karena soal-soal seperti ini itu sering muncul ya, sering muncul pada seleksi kepegawaian itu. Seleksi kepegawaian, seleksi misalnya ya yaitu perusahaan-perusahaan yang akan mencari menambah pekerja, misalnya untuk di Indomart, di Alfamart, kemudian di Giant atau Alfamidi dan lain-lain. Jadi termasuk dalam psikotes masuk ke seleksi pegawai negeri misalnya ASN. Nah, ini sering muncul soal-soal yang seperti begini. Tetapi sekarang masalahnya bukan masalah sulitnya, tetapi sering dibatasi oleh waktu. Misalnya, ini harus selesai dalam 10 detik, misalnya seperti begitu. Jadi, di sini dituntut kecepatan selain memperhatikan bagaimana tanda-tanda operasi hitungnya, tetapi juga memperhatikan waktu yang diberikan oleh yang memberikan tes. Nah, jadi sekali lagi bukan mudah atau sulitnya soal, tidak. Tetapi kecepatan pada saat kita mengerjakan soal ini. Nah, Pak Yud tidak akan memperlihatkan seberapa cepat Pak Yud mengerjakan soal-soal ini, tidak. Tetapi ingin menyampaikan bahwa kadang kita sering terbelenggu atau sering lupa bagaimana cara menyelesaikannya. Ya, kita mulai ya. Yang nomor 1 itu. 17 ditambah 8. Ini kadang-kadang kalau pikiran jadi kalut, mengerjakan begini juga sulit ya. Mengerjakan begini juga sulit. Padahal kalau kita pikir secara pelan-pelan saja, itu akan mudah sekali bahwa 17 ditambah 8 itu sama dengan 25. Nah, begitu ya. Nah, jadi di sini tidak sulitnya, tapi kecepatan kita berpikir. Kecepatan kita mengerjakan pekerjaan itu. Kemudian yang kedua, 8 dikurangi 5. Itu kadang-kadang kalau memang kita terburu-buru, itu soal yang begini mudah, itu juga menjadi terasa sulit. Padahal kalau kita kerjakan, kalau kita pikirkan secara mudah bahwa ini tidak akan sulit. Karena 8 dikurangi 5 itu sama dengan 3. Ya. Sama dengan 3. Ya, seperti begitu. Kemudian yang ketiga, ini juga tidak sulit. 6 ditambah 8 dibagi 2. Nah, di sini kita selain berpikir untuk mengerjakan operasi hitung ini, juga berpikir mana lebih dulu yang harus dikerjakan. Apakah tambahnya ini 6 ditambah 8 ataukah pembagiannya 8 dibagi 2. Nah, seperti kita ketahui bahwa kalau antara tambah dan bagi, itu bagi lebih kuat. Oleh karena itu, bagi harus dikerjakan lebih dahulu, ya.
tidak tambah dulu kemudian baru dibagi, tapi ini bagi harus dikerjakan lebih dahulu. Sehingga akan menjadi, ya, nah ini 6 ditambah, nah ini 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 itu 4. Dan kita akan dapatkan sekarang 6 ditambah 4 adalah 10. Ya. Jadi sekali lagi, bukan mudahnya, tapi dalam soal nomor 3 ini pun kita harus berpikir bahwa mana yang lebih dulu dikerjakan. Mana yang lebih dulu dikerjakan. Apakah jumlahnya, apakah pembagiannya. Ya, jadi sekali lagi, pembagian lebih dahulu dikerjakan daripada menjumlahkan. Jangan lupa, ini bukan sulit atau mudahnya pekerjaan, tapi cepatnya dalam mengerjakan. Ya, sekarang yang nomor 4. Nah, sekarang nomor 4. Itu hitungan persen dari sebuah bilangan. Di sini 25%. Nah, kadang-kadang kita juga sulit itu pada waktu kita terburu-buru oleh karena dibatasi waktu tes, sehingga kita mengerjakan begini juga sulit. Nah, untuk itu kita ingat ini, bahwa 25% itu termasuk persen yang istimewa ya. Persen yang istimewa, yaitu sama dengan 1/4. Itu kan? Sama dengan 1/4. Baru kita kalikan dengan 100. Ya, kita kalikan dengan 100. Nah, ini sekarang kita tinggal mengalikan 1/4 kali, bukan kali 100, tapi kali 400 ya, maaf. Kali 400, yaitu akan kita dapatkan 100. Ya, seperti begitu. Jadi sekali lagi, bukan sulitnya, tapi kecepatan kita menyelesaikan soal. Nah, sekarang yang nomor 5. Yang nomor 5 itu hampir mirip seperti yang nomor 3. Artinya, di sini ada tanda bagi, kemudian ada juga tanda kali. Nah, mana yang dulu dikerjakan? Bagi dan kali itu sama kuat. Tergantung siapa yang berada di depan. Begitu ya. Nah, untuk depannya bilangan ini adalah yang ada di sebelah kiri. Ya, yang ada di sebelah kiri. Berlainan dengan kalau misalnya dalam ini tulisan Latin ya. Kalau tulisan Arab atau tulisan Yahudi itu bukan dari kiri ke kanan, tapi dari kanan ke kiri. Jadi untuk Yahudi itu menulisnya dari kanan ke kiri. Termasuk Arab juga ya, dari kanan ke kiri. Tapi untuk Latin seperti ini dari kiri ke kanan. Nah, kita lanjutkan sekarang. Nah, di sini antara bagi dengan kali itu sama kuat. Tinggal tergantung siapa yang di depan. Oleh karena di sini yang di depan itu bagi, maka bagilah yang harus dikerjakan lebih dahulu. Sehingga 125 dibagi 5. 125 dibagi 5 itu adalah 25. Gitu kan? Ini didapat 25. Nah, baru dikalikan dengan 5. Nah, gitu ya. Baru dikalikan dengan 5. Dan kita akan dapatkan lagi 25 kali 5 adalah 125. Nah, begitu caranya. Coba sekarang, jadi kita ulang sekali lagi. Bukan mudahnya mengerjakan, tetapi kecepatan waktu mengerjakan. Sama seperti di soal-soal psikotes juga seperti begitu ya. Seperti begitu. Ini untuk seleksi masuk. Misalnya di perusahaan di Indomart, di Alfamart, di Giant, di Alfamidi, ataupun di pegawai negeri ya, di pegawai perusahaan yang lain, termasuk juga untuk pegawai negeri ASN. Begitu ya? Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat karena semua Anda hebat.